Kenapa semua ini terjadi? Ayo, kenapa? Nggak mungkin mainan rakyat biasa seperti saya gitu ya. Harusnya pemangku kekuasaan, membuat regulasi, memutuskan, dan seterusnya. Sampai kapan Indonesia nggak punya tank farm yang luas, yang besar volumenya untuk menampung produk-produk migas dari refinery langsung. Jadi, kalau ada pejabat bicara di media seperti Pak Bahlil, kita banyak lagi tertawa lah, apalagi ini Jumat ceria. Mari tertawa. Kawan-kawan, Jumat pagi, apakah kita sudah banyak tertawa? Dan saya tetap selalu mengajak kawan-kawan tertawa. Kemarin Menteri Bahlil mengatakan impor migas kita 60% dari Singapura. Singapura nggak punya sumber daya oil and gas. Saya jadi makin ngakak gitu ya, dan mengajak Anda juga banyak-banyaklah tertawa, karena kehidupan kita kan kalau kita susah, sulit, makin tidak happy, juga ruginya berkali gitu. Jadi Menteri Bahlil ini saya lihat seperti kura-kura dalam perahu ya, pura-pura tidak tahu. Saya udah bicara mafia migas itu kan sudah dari lama, 2014. Saya dihidang-hidang di Metro bicara mafia migas. Sampai saat ini kita tidak punya tank farm. Bayangkan 24 juta barrel crude oil kita impor setiap bulan. Ya. Kemudian solar otomatis juga impor produk Rusia N590 10 ppm itu yang dijual tektok karena Rusia diembargo. Jangankan refinery hilang minyak ya, bertambah, tank farm aja kita nggak beli. Coba kalau kita punya tank farm misalnya di Sumatera atau di Kalimantan, otomatis kan kita tidak bergantung kepada Singapura dalam mengimpor migas, karena mereka punya tank farm yang besar. Jadi seluruh refinery taruh Singapura, kita beli dari Singapura. Itu jawabnya. Sebetulnya Bahlil ini paham gitu ya. Persoalan ngapain kita nggak bangun-bangun tank farm? Terus kenapa tidak menambah refinery sehingga direct refinery itu ke negara kita? Itu satu. Kedua, saya punya pengalaman juga dagang solar tapi di luar, tidak di dalam negeri gitu. Kalau kita mengeluarkan pembayaran dalam bentuk SBLC, menggerakkan produk dikirim CIF di port mana yang kita tuju, itu mereka nggak mau menerima dari Prime Bank Indonesia. Lucunya, misalnya katakan sebuah brand gitu ya, menempatkan Citibank Singapura nomor 1. Kemudian Bank Mandiri misalnya di Jakarta, mereka nggak terima tuh SBLC-nya. Mereka mau terima Bank Mandiri Singapura. Kenapa? Mereka menganggap country risk kita tinggi gitu. Artinya kita nggak dipercaya. Kenapa semua ini terjadi? Ayo, kenapa? Nggak mungkin mainan rakyat biasa seperti saya gitu ya. Harusnya pemangku kekuasaan, membuat regulasi, memutuskan, dan seterusnya. Sampai kapan Indonesia nggak punya tank farm yang luas, yang besar volumenya untuk menampung produk-produk migas dari refinery langsung. Jadi, kalau ada pejabat bicara di media seperti Pak Bahlil, kita banyak lagi tertawa lah, apalagi ini Jumat ceria. Mari tertawa.